kebanyakan di antara kita para sahabat, bahwa kita senantiasa mengikuti arus, terseret oleh arus nafsu keinginan kita. Kita selalu menuruti keinginan-keinginan kita yang terkadang justru membuat kita mengalami banyak kerugian. Para sahabat Jejak Inspirasi, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Asadah. Tentu kita harus para sahabat Jejak Inspirasi, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Asadah. Sebagai siswa Buddha, kita harus mampu untuk kembali mengenang, juga tentu merefleksikan ke dalam diri terkait dengan pentingnya Hari Asada dalam agama Buddha. Hari Asada kita kenal sebagai Hari Dharma, karena di Hari Asada tersebut roda Dharma diputar untuk pertama kali. Untuk itu kita juga harus benar-benar bersyukur dan berterima kasih dengan penuh keyakinan dan semangat di dalam batin kita, bahwa karena roda Dharma diputar oleh Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan indahnya Dharma, baik pada awal, pada pertengahan, dan pada akhirnya. Tidak hanya itu, para sahabat, bahwa selain Dhamma Cakkappavattana Sutta atau pemutaran roda Dharma untuk pertama kali, tahap kedua adalah terbentuknya Sangha. Pancawagya Bhikkhu pada akhirnya ditabis oleh Sang Buddha dengan Ehi Bhikkhu. Dan yang ketiga, lengkapnya Triratna. Permata Buddha, permata Dharma, dan permata Sangha. Permata yang tidak ternilai harganya, dan tentunya mampu menuntun kita, membimbing kita untuk dapat terbebas dari lingkaran samsara. Para sahabat Jejak Inspirasi, kita juga tentunya harus kembali mengenang atas dasar Dharma ini diputar untuk pertama kalinya adalah berkat permohonan dari Brahma Sahampati yang memohon kepada Buddha bahwa banyak makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka, dan ketika mereka dapat mendengarkan Dhamma atau sabda-sabda Buddha, maka mereka dapat mencapai pencerahan atau terbebas dari segala kotoran batin. Untuk itu dari sini kita bisa memaknai bahwa kita hendaknya belajar untuk menghargai, juga menghormati, berucap terima kasih kepada siapapun mereka yang ada di sekitar kita. Jangan selalu memandang buruk orang lain, tetapi kita juga harus belajar nilai-nilai yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan semua makhluk. Hal itu yang diajarkan oleh Brahma Sampati kepada kita untuk senantiasa memiliki kepedulian, untuk senantiasa melihat makhluk-makhluk bukan dari sisi buruknya, tetapi kesempatan-kesempatan setiap makhluk yang tentunya memiliki kualitas dan kapasitas untuk dapat mencapai pencerahan. Untuk itu belajarlah untuk mulai berpikir yang jauh lebih positif. Dalam pemutaran roda Dhamma,
Guru Buddha mengajarkan kepada kita terkait dengan Cattari Arya Sacani, 4 kebenaran mulia tentang duka, sebab duka, lenyap duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Tentu kita memahami dan terkadang berpikir bahwa ajaran Buddha mengajarkan kepada kita tentang duka. Tapi pada hakikatnya, kita diajarkan tentang bagaimana cara memahami duka itu. Memahami sebab duka itu, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Dan pada tahap berikutnya, Guru Buddha mengajarkan kita tentang Hasta Arya Magga, jalan tengah, terkait dengan panya, kebijaksanaan, sila, moralitas, dan samadhi, konsentrasi. Dan hendaknya kita sebagai siswa Buddha mampu untuk benar-benar menyelami Dharma ini dengan mempelajari dan mempraktikkan Dhamma dengan semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar memanfaatkan kehidupan kita, tubuh jasmani ini, batin ini dengan sebaik mungkin, agar tidak timbul kerugian di dalam setiap langkah kehidupan kita, baik dalam kehidupan saat ini ataupun kehidupan-kehidupan berikutnya. Kebanyakan di antara kita, para sahabat, bahwa kita senantiasa mengikuti arus, terseret oleh arus nafsu keinginan kita. Kita selalu menuruti keinginan-keinginan kita yang terkadang justru membuat kita mengalami banyak kerugian. Sangat jarang di antara kita yang mampu atau memiliki kemauan untuk dapat melawan arus, yaitu arus nafsu keinginan kita. Maka tidak jarang di antara kita, karena betapa seringnya kita mengikuti arus, terseret oleh arus nafsu keinginan, maka batin yang bersih, batin yang suci, batin yang jernih menjadi terkotori. Ada banyak kotoran batin yang timbul di dalam diri kita. Dari loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kegelapan batin atau kebodohan. Maka mari kita senantiasa untuk merefleksikan ke dalam diri kita, memahami sebab dari segala bentuk penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk bisa memaknai asada atau hari asada ini dengan seoptimal mungkin. Semoga kita senantiasa dapat mengendalikan diri, memahami betul bahwa sebab dari penderitaan adalah keinginan atau tanha, nafsu keinginan. Maka mulai saat ini kita harus belajar agar kita tidak mengikuti arus, yaitu arus keinginan. Kita tidak terseret oleh arus, yaitu nafsu keinginan. Tapi bagaimana kita mampu untuk dapat melawan arus, yaitu melawan arus nafsu keinginan kita. Menggunakan apa? Panya, kebijaksanaan, sila, moralitas, dan samadhi, itulah konsentrasi. Semoga kita semua senantiasa bisa menempatkan diri, mendewasakan diri, dan senantiasa menumbuh kembangkan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Gunakan waktu setiap aktivitas kita dengan mengembangkan cita bawana, pengembangan batin. Semoga kita senantiasa dapat terus belajar dan mempraktikkan Dharma. Terima kasih. Selamat Hari Asada. Semoga berkah Asada senantiasa menyertai kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.